teman-teman, saling sapa jalan-jalan. Episode kali ini lagi sama Mbak Jo, sama Bu Suli mau ke alun-alun. Sore-sore nyore, acaranya bertepatan dengan tanggal 11 Agustus, yaitu ulang tahunnya Arema FC. Itu udah mulai rame tuh, belakang tuh. Ketemu sama anak-anak Mi Band itu. Wah, itu anak-anak Mi Band yang mau ngisi acara kali ini, Road to Festival Boy. Dari anak-anak Kota Malang, anak-anak berprestasi, anak-anak yang selalu mengharumkan nama Kota Malang. Inilah dia, Mi Band Boys. Kami dari Mi Band. Artinya Mi Band. Selamat menyaksikan. Untuk merapat ke depan, teman-teman media juga mungkin masih tersebar di seluruh alun-alun. Boleh kita sama-sama memulai sore ini. Langsung saja menempati tempat duduk yang telah disediakan.
luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua sore hari ini. Terima kasih. Baik, teman-teman, saudara-saudaraku, warga Kota Malang, warga Malang Raya yang istimewa sudah hadir di sini. Luar biasa. Tentu saja juga bersama para tamu undangan VVIP yang terhormat dari BRI area Malang. Selamat sore, Bapak. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Kemudian dari Polresta Malang Kota yang diwakili Polsek Klajen. Selamat sore, Ibu. Teman-teman media sudah hadir juga, terima kasih memberikan semangat kami untuk menjalankan kegiatan ini jauh lebih baik lagi, dan tentunya teman-teman komunitas yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Dan bertempat di alun-alun kebanggaan, alun-alun Merdeka Kota Malang, hari ini terselenggara kegiatan Road to Festival Boys 11 Malang Menyala. Media art yang melakukan road to, ya, tidak lepas dari tangan dingin, kreativitas dan pimpinan dari klaster media art yang saat ini diwakili oleh Mas Kurniawan. Mas Kurniawan ada? Mas, monggo Mas, naik ke sini supaya teman-teman tahu apa konsepnya yang dilakukan hari ini. Ya, seperti Bapak Ibu tahu bahwa Malang adalah satu-satunya kota di Asia Tenggara yang memperoleh gelar Malang of City Media Art versi UNESCO. Seperti kita lihat di belakang itu adalah logo dari Malang City of Media Art. Bukan kebetulan kita mengadakan giat road to-nya di alun-alun Kota Malang yang bertepatan juga dengan lokasi kita mendirikan simbol Malang of Media Art. Kemudian yang kita tampilkan juga dari klaster media art. Saya kenalkan ini Mas Kurniawan, monggo Mas. Ya, saya sudah belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya mimpi dari teman-teman perupa terutama itu terwujud dengan adanya pasar seni yang pada dasarnya seni itu kan biasanya identik dengan sesuatu yang eksklusif ya, harus ke galeri gitu. Tapi dengan adanya pasar seni di alun-alun ini, seni lebih dekat tanpa sekat, akhirnya bisa bertemu dengan masyarakat. Jadinya teman-teman perlu adanya tempat untuk memamerkan karyanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Haji Wali Hidayat, ya, seluruh wali kota yang mungkin yang mewakili. Kemudian juga Bapak Kapolresta Malang, saya diwakili kesempatan kali ini sama Ibu Rian Wahyudi Tias, ya, selaku Kapolsek Klajen. Kemudian juga yang saya banggakan rekan-rekan insan, mohon maaf, yang saya banggakan juga Pak Gideon dari Malang Creative Fusion dan juga seluruh komite penyelenggara Festival Boys 11 Malang. Malang Creative Fusion sebagai penyelenggara pada Festival Boys 11 bekerja sama bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia. Kepada BRI area Head Malang untuk menyampaikan sambutannya Bapak Omang Soehudin. Ruang untuk menampilkan karya, tetapi juga menjadi ruang untuk bertemu, berkolaborasi, bertukar gagasan, membuka peluang dan menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kami percaya bahwa kemajuan ekonomi kreatif tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat dari ekosistem ekonomi Kota Malang, BRI memiliki komitmen untuk terus hadir, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai partner dalam pemberdayaan dan pengembangan ekosistem ekonomi masyarakat. Tema Malang Menyala menurut saya memiliki makna yang sangat kuat. Menyala bukan hanya tentang kemeriahan sebuah festival, menyala adalah tentang semangat, menyala adalah tentang kreativitas, menyala adalah tentang keberanian untuk berkarya, dan yang paling penting menyala adalah ketika potensi yang dimiliki masyarakat mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian di sekitarnya.
kami percaya ketika kreativitas bertemu kolaborasi akan lahir peluang, ketika peluang bertemu keberanian akan lahir usaha, dan ketika usaha terus berkembang akan lahir kesejahteraan bagi masyarakat. Akhir kata saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Malang Creative Solution, pemerintah Kota Malang, seluruh komunitas pelaku ekonomi kreatif dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam keseberangkatan kegiatan ini. Kota yang nyaman untuk tinggali, tapi juga menjadi kota yang kreatif, produktif, berdaya saing dan terus menyala. Malang menyala, ekonomi kreatif berdaya, kolaborasi makin boys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kami mewakili Bapak Kapolresta Malang Kota, semoga acara Malang Boys 11 ke depan semakin sukses, semakin jaya. Seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota, tetap menjadi Malang Boys berkelas. Kemudian kami dari Polresta Malang Kota akan mendukung penuh kegiatan ini. Kami akan melakukan pengamanan kegiatan seperti petunjuk dari Bapak Kapolres kepada kami untuk melakukan pengamanan tamu-tamu VVIP pada pelaksanaan yang akan dilaksanakan di lapangan Gajayana pada tanggal 21, 22, 23, dan 24. Kami juga akan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait kegiatan ini, terkait penyekatan jalur dan penutupan arus-arus pada saat pelaksanaan sehingga tidak mengganggu mobilitas masyarakat yang ada di sekitar Stadion Gajayana. Polresta Malang yang akan diwakilkan oleh Polsek Loje. Dan selanjutnya hadirin yang terhormat, kali ini sambutan selanjutnya langsung dari mewakili Kepala Dinas Porapar. Sambutan mungkin seperti buka Polsek nanti kita juga belum menyiapkan sambutan yang panjang-panjang, tapi pada intinya disposisi dari Pak Kadis Porapar serta dari Pak Wali bahwa kita pemerintah Kota Malang melalui Dinas Porapar mendukung sepenuhnya terselenggaranya Malang Menyala yang saat ini mungkin rutunya dan jangan lupa kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pemarakarsa, mungkin dari Mas Dadi Tutero dan teman-teman, apresiasi setinggi-tingginya dari pemerintah Kota Malang karena akan menyelenggarakan acara yang cukup kolosal di Stadion Gajayana nantinya tanggal 21 sampai tanggal 23. Mungkin demikian sambutan singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di jembatan penyeberangan orang juga bersiap-siap juga teman-teman dari Malang Media Arts Community. Baik, silakan kita akan break sejenak. Nanti kita akan kembali tepat di jam 18. Terima kasih. Festival Boys 11 Malang menyala bersama. Oke, apakah nanti saya akan kelaparan, Mbak, kalau mau konser? Oh, tidak mungkin. Karena nanti banyak sekali tenda-tenda, stand-stand brand-brand kuliner, semua juga ada fashion, ada kria juga di sana yang berbau teknologi, otomotif juga ada di tenan yang di dalam stadion dan juga ada yang di luar stadion. Atau Anda mau buka tenan, boleh. Mau buka tenan, mau dapat informasinya bisa langsung ke teman-teman panitia yang ada di sini. Masih kita buka tenannya khusus untuk Anda semua. Oke? Jadi masih banyak sekali rangkaian-rangkaian kita yang di Festival Boys itu nanti bakal seru. Jadi pastikan luangkan waktu Anda 3 hari 21, 22, dan 23 Agustus 2026 full dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam akan banyak sekali kegiatan. Baik Kak, boleh harga tiket boleh dong diinformasikan bahwa sini
sebelah sini. Masya Allah, 2 orang ini ya Allah. Presale 1 sudah berlalu kawan-kawan. Jadi ini di tiket kita sudah masuk di presale 2. Perharinya 56.000, kalau misalnya bundling 3 hari hanya di 134.000 melalui aplikasi Brimo. Oke? Bisa nggak Mbak beli langsung 3 hari? Bisa banget. Jangan nunggu sampai presale 3 atau on the spot ya. Atau Yunus dan Sam Wahyu Arema Voice. Woo! Melo rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah diundang untuk bermain musik di alun-alun. Ya baru kali ini ya sepanjang hidup main musik di alun-alun. Dan selamat ulang tahun juga buat Arema ke-39 tahun dan salam satu jiwa. Kekalahan adalah jalan menuju kemenangan. Tiada kata putus asa terlintas di dalam jiwa. Tetap tegar dan percaya di dalam dada, semangat membara. Oh, kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala rintangan. Oh, tak ada kata menyerah, tetap tegar dan percaya di dalam dada, semangat membara. Oh, kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala rintangan. Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Jangan bilang cinta Arema jika tak pernah memberi, jika tak pernah. Cintamu harus tulus, ia datang dari hati. Cintamu harus indah, ia bersinar terang. Bawa damai, bawa cinta, berikan hatimu, berikan jiwamu, berikan nafasmu, berikan ragamu, berikan darahmu dan air matamu, berikan semua yang kau punya hanya untuk Arema. Jangan bilang sayang Arema jika kau hanya memandang di saat Arema terluka. Jangan bilang sayang Arema jika kau
hatimu, berikan jiwamu, berikan nafasmu, berikan ragamu, berikan darahmu dan air matamu, berikan semua yang kau punya hanya untuk Di tahun 2024 sempat meraih dai cilik terbaik nasional. Weh, luar biasa. Kali ini akan membacakan puisi tentang Arema. Langsung saja kita undang Janata Lavanya. Vanya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain atau biasa dipanggil Janata Lavanya. Saya adalah pendakwa cilik nasional Kota Malang. Dan kali ini saya akan menyampaikan puisi tentang melodi di bumiku Malang yang kucintai. Bila embun pagi menyapa dedaunan di lereng pegunungan dan dingin mendekap bumi dengan begitu santun, disinilah aku mengerti arti sebuah kedamaian. Kota di mana langit senja tak pernah gagal melukis keindahan, di mana setiap sudut jalannya menyimpan cerita dan kenangan. Namanya terukir indah di dalam dada, Kota Malang. Di sini alam tak sekadar tempat berpijak, tapi lapisan hidup yang membuat hati terpikat. Gunung-gunung berdiri gagah menjaga kota. Udara sejuk membisikkan senandung tanpa kata. Dari ria air terjunnya menari di antara bebatuan, hingga hijau taman-taman yang menenangkan jiwa yang lelah. Malang adalah rumah bagi siapa saja yang merindukan kehangatan. Kota wisata yang tempat tawa bermukim dan bahagia merekam. Di balik sejuknya angin yang berhembus pelan, ada lentera-lentera ilmu yang tak pernah padam. Malang adalah samudra tempat para pemimpin berlabuh, menimpa asa, menempa tekad agar tak lupa. Aku melihat langkah-langkah muda memeluk masa depan. Di antara deretan ruang kelas dan rindangnya perpustakaan, di kota inilah ilmu dibina dengan cinta, menciptakan generasi penentu arah peradaban bangsa. Sungguh betapa beruntungnya aku tumbuh di kota yang cerdas dan boys berkelas. Namun keindahan ini tak hanya tentang sejuk dan tenang. Di dalam dada warga Malang ada api kebanggaan yang terus menyala terang. Bila nama Arema digaungkan, darah kami berdesir, jiwa kami bergetar dalam kesatuan. Singoedan bukan sekedar lambang di atas kain biru, dialah napas ketangguhan, simbol kehormatan yang tak pernah layu. Dari kami yang kecil hingga mereka yang tua renta, kita disatukan dalam satu ikatan cinta dan rasa. Salam satu jiwa. Sebuah janji persaudaraan yang melampaui batas waktu dan ruang. Umurku baru 11 tahun, namun aku tahu hatiku telah terpaut selamanya pada kota ini. Terima kasih Malangku tercinta, atas indahnya alam yang mendidikku untuk bersyukur, atas tingginya ilmu yang mengajariku untuk bermimpi, dan atas Arema yang membentukku menjadi pribadi yang lebih berani. Dimanapun kelak langkahku akan bermuara, Malang akan selalu menjadi rumah, identitas, dan kebanggaanku selamanya.
janji sumpah setia Arema selamanya. Shalala, oh, Arema. Shalala, oh, Arema. Kami Arema salah satu jiwa di Indonesia, kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan. Kami sambil bersama Mas Denny Pelangi Sastra. Selamat malam semuanya, Mas Santo. Malam dingin ya. Saya akan membacakan satu puisi mengenang orang-orang yang pergi dan sampai sekarang belum tahu kasusnya akan selesai atau tidak. Museum Luka. Pidato presiden datang lewat pintu 13, dibawa keranda jadi kaca, jadi ingatan, jadi kematian, jadi berita. Ramai-ramai bertanya kepada arah angin, kabar media, pejabat negara, suara senjata dan gas air mata. Jawaban tak ada, jawaban. Luka, 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 luka. 135 dan seterusnya. Bukanlah angka dan hari gelap, bulan gelap, tahun gelap, kota gelap, negara gelap, gelap mata. Kematian hanya angka, dimasukkan dalam sejarah, mata di arsip negara. Mawar pecah, mawar pecah.
tuntas. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Tadinya saya ingin menceritakan tentang semangat, tapi Mas Denny kemudian menggugah luka lama. 135 nyawa tak pernah diusut serius, apalagi tuntas. Mungkin ketika kita ngomong 35, tidak hanya 135 pernah terjadi sebuah luka di kota ini. Tepatnya 31 Juli saat agresi Belanda pertama diciptakan, dibuat, sejatinya bukan buat kita. Karena tertulis jelas di pintu masuknya, hanya anjing dan pribumi dilarang masuk. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Tapi cukup saat ini, meskipun luka dan dendam itu masih ada dan tetap akan selalu menyala dan harus tetap menyala, izinkan saya membawa sebuah pesan tentang Malang Menyala, Gelora Satu Jiwa. Di pangkuan dingin yang mendekap fajar, bumi ngalam berdiri tegak tak pernah gentar. Ada keteguhan yang dipatri oleh sejarah, ada keberanian yang mengalir bersama darah. Di setiap sudut kota, sudut jalan dan deru langkah, tertulis janji setia yang tak memudar warna. Dengarlah pekik yang menembus batas awan, memanggil kenangan memeluk masa depan. Salam satu jiwa bergema di dada arek Malang, menyatukan ribuan telapak tangan yang saling menopang, bukan sekedar kata, bukan sekedar mantra, tapi detak jantung yang mengikat jiwa-jiwa kita. Di sini lahir kesadaran dari sebuah kesebelasan, bahkan kemenangan sejati adalah kebersamaan. Bukan tentang siapa yang paling bersinar sendiri, melainkan tentang bagaimana kita saling memberi. Satu mengadu, seluruh kota merasa pilu. Satu bangkit, seluruh jiwa bersatu padu. Pada 11 Agustus, tumpah setiasa memeluk. Dalam hening doa hati dipanjatkan bersama. Perjalanan 39 tahun Arema, suka, duka, luka, dan tawa diukir dalam tinta emas sejarah. Menghormati setiap jejak yang pernah menoreh kisah, agar langkah ke depan tak lagi kehilangan arah. Lihatlah Stadion Gajayana berdiri begitu gagah, genap 100 tahun memeluk nafas gelora yang pasrah. Dinding-dinding tuanya adalah tembok saksi tentang sejuta tangis dan sorak bertemu dari puisi. Kini sahabat usianya yang melegendaris, ia menyaksikan wajah Malang yang kian puitis. Menyalalah Malangku dari masa ke masa, jaga pijar kebersamaan, rawatlah rasa. Selagi Gaya Jayana berdiri dan Arema bernyawa, kreativitas tak akan pernah mati di telan usia. Kita adalah api, kita adalah cahaya. Salam satu jiwa untuk selama-lamanya. Terima kasih Samtamek Satwanto. Oh, oh.
saat ku melihat bayanganmu, detak kencang di jantungku seakan mau menjemput aku, berteriak bagai singa menguras semua pikiranku, bagai hantu menyerang aku, beri satu cara menggodaku. Dulu semua rasaku, dulu semua mimpiku, tunjukkan kepadaku apa artinya semua. Malang menyala, menyala bersama. Harapannya di acara ini kita bisa semakin menyalakan jiwa-jiwa Kota Malang, jiwa-jiwa berbakat, jiwa-jiwa berprestasi yang tentunya sudah siap untuk melanjutkan pergerakan, melanjutkan proses kreativitas bersama teman-teman dari Malang Creative Fusion dan semua komunitas yang nantinya akan tergabung dalam kegiatan Festival Boys 11 ini. Featuring Omanto Yunus dan Sawayu Arema Boys. Awak kadung toplok Twitter, offline ya. Menganggap beliau adalah salah satu guru saya dalam berproses. Wes Rendra yang berjudul Saja Anak Muda. Saja anak muda. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLT. Pemuda menjelang dewasa, karena dasar pendidikan kita adalah kepatuhan. Bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan dasar keadilan di dalam pergaulan. Serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji.
menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai di dalam kegagapan. Kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa, persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri, dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Gelap, pandangku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan, latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap, keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran, apakah yang terjadi di sekitarku ini? Karena tidak bisa kita tafsirkan, lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mengapa harus kita terima hidup begini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai terpelajar tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara. Kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara, sementara hukum dikhianati berulang. Mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan, dan bila luput kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu.
pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Pejambon, Jakarta, 23 Juli 1977. W.S. Rendra. Terima kasih. Cinta yang telah mempertahankan kita, di sini sepenuh hati demi kehormatan dan harga diri terpatri. Cinta ini tak pernah mati. Di sini segenap jiwa dengan darah, keringat dan air mata, dengan setia ini selamanya. Di dalam jiwa ini tersimpan sejuta harapan untuk menang. Jangan berhenti berjuang, melangkah terus meraih kejayaan. Di sini kita selalu mendukung dengan segala kemampuan yang ada. Tak pernah ragu kita.
goyang. Walau hujan badai menerjang, tetap kita tak goyang. Tak pernah surut tekad ini membara. Walau hujan badai menerjang, tetap kita tak goyang. Tak pernah surut tekad ini membara. Membara. Oh, luar biasa. Samleo Zaini. Itu dosenku ya. Salam satu jiwa. Suaramu kok ngerok, Leo? Indonesia. Iya mas, aku aslinya rocker mas. Aslinya ya. Cuma kita lahir durung latihan. Terima kasih Mas Wahyu, Mas Santo, luar biasa beliau ini selalu menyertai para junior. Jadi saya termasuk juniornya. Saya mohon teman-teman bisa merekam dan silakan unggah di media sosial karena ini harus disampaikan kepada masyarakat luas. Ini negeri apa? Negeri ini lumbungnya emas. Namun dapurnya berasap tipis. Lautnya luas, tanahnya deras. Rakyat menanak lapar setiap gerimis. Pajak tumbuh seperti ilalang, menjalar sampai ke piring makan. Rakyat memeluk dompet yang marah, sementara istana sibuk menghitung kekayaan. Di gedung negara tikus berpesta, giginya tajam menggerogoti peti. Rakyat disuruh menambah luka, sementara yang kenyang lupa diri. Ini negara apa? Perut bumi penuh permata, namun perut rakyat menelan udara. Barangkali bukan negerinya yang miskin, hanya tangan yang mengurusnya terlalu pandai mengambil. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh satu lagi? Boleh. Oke. Kalau tadi saya sebentar tulis sendiri, kalau ini sama dengan yang dibaca oleh Mas Nasir. Ini karya W.S. Rendra. Orang-orang miskin. Orang-orang miskin di jalan yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergaulan,
yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Angin membawa bau baju mereka, rumput mereka melekat di bulan purnama, wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala, mengandung buah jalan raya. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kami abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan, tidurmu akan penuh igawan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka. Jangan bilang negara ini kaya, karena orang-orang miskin berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya, bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan berlaju, dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tidak perlu berdasi seperti Belanda, dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu hindarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik jadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari ganggang gelap akan hinggap di korden presidenan, di buku program gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang, bagai orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah, orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Terima kasih. Semoga kita semua sejahtera dan sehat sentosa. Seperti orang melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Oh. Adalah mimpi-mimpi sedang melintas
asmo yang sukmo kang murah dunya dan pinuji datang Angganjar wong kawelas ayo Angapura wong kang Angapura wong kang nanti itu jadi akan banyak sesuatu yang ditampilkan, yang kolaborasi baru gitu ya, yang memungkinkan para seniman dan kreativitas yang ada di Malang ini semakin mempunyai ruang gitu. Dan tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini, panitia yang telah wiling ambil Panjilara Suara yang sebetulnya sudah emang lama. Jadi ini kayak reuni ngono modelnya. Thank you.
kan boys pol saya. Iya, kayaknya kudu satu-satu ya. Iya. Kaya lahan iki juga tak mergo satu-satu panitia kaya angel kayak cara ngembeli. Iya, karena wong sacet banget. Jadi malah festival boys iso sampai yang ke-11. Ya kan Dok ya? Iya, kaya ngono. Ya ta. Ya semua pihak terima kasih sekali. Ono wong sing gelem mikir, gelem tanda gawe. Dari kelompok seniman, padahal seniman itu wanyel di kelompok ya enggak Dok ya? Kaya sampean. Nah, aku kan senimannya seni senang menipu teman. Halo. Enggak. Senang membahagiakan teman. Oke. Oke, Iwan Donggel.
Road to Festival Boys. Wong Malang aja nih boys. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir di alun-alun Merdeka Kota Malang. Terima kasih sudah hadir, sudah bergabung di Road to Festival Boys 11 Malang Menyala. Sampai ketemu di Festival Boys 11 Malang Menyala. Menyala bersama Rizky Panji Laras Suara. Ya itulah tadi teman-teman dari